warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Rahma dari Prodi PGSD dengan NIM 877987352. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan yang sudah tertampil di slide di atas. Di tugas 5 sudah dijelaskan bahwa ada 4 poin yang harus saya jawab untuk mempresentasikan lewat video kali ini. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Pertama, filsafat ilmu berfungsi sebagai kontrol kualitas ilmiah, di mana ia bertugas untuk mengawasi agar ilmu pendidikan berjalan di atas koridor metodologi yang sahih. Kedua, filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan dengan menyediakan kaidah penalaran logis dan dedukatif ataupun induktif, guna merumuskan hipotesis hingga penalaran kesimpulan yang objektif. Ketiga, filsafat ilmu mengawasi dimensi nilai. Ia memastikan bahwa teknologi dan teori pendidikan yang dikembangkan tidak mengasingkan manusia, melainkan humanis dan syarat nilai etis untuk memanusiakan manusia. Hubungan ini tidak searah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai tinggi turut memperkuat eksistensi filsafat ilmu itu sendiri. Praktik pendidikan di sekolah bertindak sebagai laboratorium empiris terbesar bagi filsafat. Ketika pendidikan berhasil mencingkap fenomena belajar yang kompleks, hal ini memberikan pasokan data dan masalah baru yang memaksa para filsuf merekonstruksi teori mereka. Sebagai contoh, munculnya dinamika belajar digital menuntut filsafat ilmu melahirkan paradigma epistemologi baru. Singkatnya, tanpa institusi pendidikan, filsafat ilmu akan mati karena kehilangan ruang pewarisan nilai dan pemikiran kepada generasi penerusnya. Mengapa filsafat ilmu dijuluki sebagai pisau analisis utama dalam pembedahan karut-karut persoalan pendidikan? Karena ada 3 pilar utamanya, yaitu ontologi, di mana saat kita menghadapi krisis moral siswa, kita diajak untuk menganalisis kembali apa yang sebenarnya menjadi hakikat manusia menurut kurikulum kita. Apakah siswa dipandang sebagai robot yang siap kerja atau manusia yang utuh? Secara epistemologi, kita menggunakan pisau ini untuk mempertanyakan keabsahan metode pembelajaran. Apakah langkah-langkah penemuan pengetahuan di kelas sudah mengikuti metode ilmiah yang rutut, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga penarikan kesimpulan. Secara aksiologis, pilar ini membedah kegunaan ilmu tersebut. Apakah penerapan teknologi pintar di kelas benar-benar memberikan kemaslahatan moral bagi siswa baru atau justru mendegradasi interaksi sosial mereka? Mari kita lihat contoh nyatanya dalam landscape pendidikan modern saat ini. Pada level kurikulum, transisi ke kurikulum merdeka mencerminkan adopsi kuat dari pandangan konstruktivisme yang ada dalam pandangan khazanah filsafat ilmu, di mana kebenaran ilmu pengetahuan dipandang sebagai hasil konstruksi aktif siswa melalui interaksi sosial, bukan doktrin pasif dari para guru. Pada level proses pembelajaran, ketika seseorang guru menerapkan pembelajaran berbasis masalah, siswa dituntut untuk berjalan menggunakan rel metode ilmiah yang ketat. Siswa belajar mengidentifikasi masalah, mencari kepustakaan, mengumpulkan data dari lapangan, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan. Ini adalah bukti real bahwa filsafat ilmu bernyawa di dalam ruang kelas kita sehari-hari. Sebagai kesimpulan, hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan sendiri adalah hubungan timbal balik yang mutlak. Filsafat ilmu memberikan fondasi ilmiah, arah, etis, dan pisau bedah analisis yang tajam bagi setiap problematika pendidikan. Sebaliknya, pendidikan memberikan nafas kehidupan di ruang uji empiris bagi filsafat tersebut. Kesimpulan dan refleksi dari saya sendiri yaitu, untuk menghasilkan pendidikan yang bermakna, kita tidak boleh sekedar hanya menjadi pelaksana teknis kurikulum, melainkan kita juga harus menjadi pendidik yang reflektif dan memahami hakikat ontologi, kemudian epistemologi dan aksiologi dari ilmu yang telah kita ajarkan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.